Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Smaratif. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi tentang pintu garasi otomatis dengan menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Adapun kasus yang terjadi itu bisa dilihat di layar sebelah kanan. Ada dua kasus. Yang pertama, mobil datang mendekati garasi, masuk ke dalam garasi, dan yang kedua adalah mobil ketika keluar dari garasi. Oke, langsung saja kita buat di header programnya di CX Programmer. Ini dari kasus yang sudah ada. Kemudian saya buat tabel pengalamatannya. Di sini ada input berupa sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kemudian ada limit switch 1 dan limit switch 2. Terus ada internal relay 1, internal relay 2, dan ini differential down untuk sensor 2 karena dari kasus yang ada uh, ini dari high menjadi low, dan high ketika mobil datang nih, yang untuk kasus B, selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi maka sensor 2 menjadi high. Nah, setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi maka sensor 2 berubah menjadi low. Nah, setelah menjadi low maka akan menutup. Nah, oleh karena itu kita menggunakan fitur differential down. Adapun outputnya itu ada dua, yaitu untuk buka gerbang dan untuk tutup gerbang. Langsung saja kita buat ladder diagramnya. Pertama kita buat dulu ini sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal. Oke, di sini kita buat sensor 1 0000. Sensor 1. Kemudian oke, terus selanjutnya kita buat dulu self holdingnya dengan menggunakan keep internal relay. Ini kita menggunakan keep 1 internal relay 1. Internal relay 1 itu addressnya 600. Kita lanjut lagi. Di sini keep 1 kita beri nama internal relay 1. Kita sambungkan dengan sensor 1 tadi. Kemudian nanti di yang sebelah ini, yang kasus kedua, ketika mobil dari dalam garasi menuju ke keluar garasi, sensor 3 mendeteksi mesin mobil, maka bergerak membuka sampai limit switch on. Limit switch on. Nah, membuka berarti di sini juga kita paralelkan dengan sensor 3. Sensor 3 itu alamatnya 0002. Kita paralelkan. Selanjutnya kita buat untuk reset dari keep-nya dengan menggunakan limit switch. Jadi ketika nanti ini terbuka, gerbangnya terbuka sampai limit switch 1 on, full open, jadi ceritanya gerbangnya benar-benar terbuka secara sempurna, maka kemudian motor opennya akan berhenti. Kita buat di sini untuk stopnya LS1 limit switch 1 dengan alamat 0010, limit switch 1. Oke, ini kita ya. Kemudian selain limit switch, dari sensor 2 yang tadi high menjadi low, yang differential down-nya.
dan alamat 6.02. Dari sensor 2. Oke, selanjutnya selama mobil bergerak masuk melalui pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Oke, selanjutnya kita buat untuk yang sensor 2 nya. Sensor 2 itu 0010. Maaf, ulangi. 0001. Kemudian kita buat diferensialnya. Div D spasi alamatnya kita buat 602. Diferensial down dari sensor 2. Oke. Selanjutnya kita buat outputnya. Tadi dari internal relay 1 600 internal relay 1, outputnya itu akan membuka gerbang 100 00. Nah, selanjutnya setelah sensor 2 low, kan tadi pas masuk itu menjadi high, kemudian setelah melewati akan menjadi low atau limit switch 1 menjadi on. Nah, kita buat dulu nih untuk yang sensor 2 low, berarti dari differential down dari sensor 2 kita buat 602 maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Pintu bergerak menutup, maka kita menggunakan fitur shuffling dari keep internal relay 2 601 internal relay 2. Atau limit switch 1 menjadi on, maka kita paralelkan dengan limit switch 1 0010. Kemudian kita buat resetnya itu menutup sampai limit switch 2 on, limit switch 2 0011. Kita buat di sini 0011 limit switch 2.
Jadi ketika limit switch 2 ini aktif, maka memerintahkan motor stop, motor open gerbang itu untuk stop. Maaf, ulangi, untuk motor tutup gerbang itu menjadi off. Kemudian di sini aktuatornya kita buat dulu internal relay-nya 601 relay 2, dan outputnya aktuatornya itu tutup gerbang 10001. Oke, coba kita perhatikan dulu. Kita coba simulasikan. Oke, sensor 1 jika mobil masuk. Sensor 1 mendeteksi maka pintu gerbang terbuka. Setelah mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Nah, sensor 2 di sini, sensor 2 kemudian mendeteksi ada pergerakan mobil, maka dia on. Nah, tapi dia tidak langsung mati karena mobil itu masih ada di depan garasi, belum sampai benar-benar masuk dalam garasi. Jadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Nah, kemudian setelah sudah benar-benar masuk ke dalam garasi, sensor 2 ini menjadi low. Apa yang terjadi? Setelah sensor 2 menjadi low, pintu bergerak, maka pintu bergerak menutup. Nah, tadi kan nih pintu gerbangnya membuka. Nah, pintu gerbang menutup. Jika pintu gerbang menutup, sampai limit switch 2 on. Limit switch 2 berhenti pintunya karena sudah tertutup. Oke, langsung kita buat cek desainernya. Kita umpamakan berarti ada tiga buah sensor. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kemudian kita buat lampu. Untuk yang opennya, kemudian ini untuk close nya.
kemudian ada limit switch. Limit switch-nya oke, kita masukkan dulu addressnya. Untuk buka gerbang 100 untuk tutup gerbang 100 untuk sensor 1 ini 0000 sudah. Sensor 2 0002 01 sensor 3 0002. Kemudian limit switch 1 0010. Yang limit switch 2 0011. 3 buah sensor, 2 buah limit switch, 2 buah lampu sebagai indikator. Oke, save. Kemudian setelah di save kita integrated. Oke. Ya. Oke. Ketika sensor 1 mendeteksi mobil, kelihatan ya. Kita ulang. Kita perkecil dulu supaya lebih terlihat. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, mobil datang, sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal. Sensor 1. Nah, kemudian pintu bergerak membuka, lampu nyala, lampu gerbang membuka gerbang itu menyala, menandakan bahwa gerbangnya terbuka. Sampai limit switch 1 on. Nah, ketika sudah full open, full terbuka gerbangnya, maka langsung menutup gerbangnya. Nah, atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Oke, kita ulang dulu.
Oke, langsung satu mendeteksi pintu gerbang terbuka. Nah, selama mobil bergerak masuk melewati pintu, maka sensor 2 menjadi high. Sensor 2. Oh, mohon maaf sebentar, ada yang terlewat. Nah, di sini harusnya kita menggunakan momentary. Oh, bukan momentary, maksudnya alternate. Jadi seperti switch. Oke, kita coba lagi. Kita coba satu-satu. Pintu gerbang terbuka, kemudian mobil masuk, sensor 2 jadi high. Setelah mobil bergerak masuk pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Sensor 2 menjadi high. Ketika mobil telah seluruhnya masuk ke dalam garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Nah, ketika sudah menjadi low, maka pintu bergerak menutup. Tentunya menutup sampai limit switch 2 itu aktif. Nah, dan pintu gerbang berhenti karena sudah tertutup sempurna. Nah, ini ketika mobil sudah ada di dalam. Nah, kemudian ketika mobil ingin keluar garasi, sensor 3 mendeteksi mesin mobil ketika dihidupkan. Mobil dihidupkan, sensor 3 maka pintu bergerak membuka, pintu gerbang membuka sampai limit switch 1 on. Nah, ini menutup lagi. Nah, full sampai tertutup. Nah, baru pintu gerbangnya berhenti. Nah, coba ketika sensor 3 mendeteksi mesin mobil hidup, bergerak membuka sampai limit 1 on, sudah disimulasikan, atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Nah, ketika mobil bergerak keluar melewati pintu garasi, maka sensor 2 status menjadi high karena mendeteksi bahwa ada pergerakan di dekat pintu gerbang. Maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya keluar, berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Nah, ketika sensor 2 menjadi low, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 nya aktif dan pintu gerbang berhenti. Nah, ya, demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.